Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih bersempat untuk melaksanakan perkuliahan jarak jauh. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Oke, langsung saja kita ke pokok bahasan perkuliahan kita, yaitu trigonometri. Materi pertama bab 1, yaitu fungsi trigonometri. Apa-apa saja yang akan kita bahas pada bab pertama ini? Di sini ya kita punya 3 sub pembahasan, yaitu pertama perbandingan trigonometri, kedua menghitung nilai fungsi trigonometri, kemudian yang ketiga fungsi trigonometri untuk sudut-sudut yang berrelasi. Oke, langsung saja kita ke materi pertama kita, yaitu perbandingan trigonometri. Sini ada definisi daripada istilah-istilah yang selalu akan kita pakai pada mata kuliah trigonometri ini. Di sini ada 6 istilah, yaitu sinus, kosinus, tangen, kotangens, sekans, dan kosekans dalam sudut pada segitiga siku-siku. Sini pertama ada sinus. Suatu sudut adalah perbandingan sisi siku-siku di hadapan sudut itu dengan sisi miringnya. Contoh ya. Contoh di sini kita ada segitiga. Anggap ini segitiga siku-siku ya. Kemudian di sini letak siku-sikunya. Saya mau pakai ini, sini A, kemudian di sini B, kemudian di sini C. Oke. Misalkan di sini adalah alfanya. Sini alfa. Berdasarkan definisi daripada sinus itu adalah perbandingan sisi hadap banding sisi miring. Hadap daripada alfa ini adalah tentunya yang ini ya, AC. Ini adalah sisi hadap. Kemudian BC ini adalah sisi miring. BC ini adalah sisi miring. Maka kalau mencari nilai sudut sinus sinus alfa itu adalah sisi hadap per sisi miring, atau AC per BC. Kemudian kalau kosinus itu adalah perbandingan sisi apit dengan sisi miring. Sisi apit itu sama saja dengan sisi dekat. Sisi dekat daripada alfa ini adalah AB, atau sisi apit daripada alfa adalah AB. Kemudian sisi miringnya itu adalah BC. Maka untuk mencari nilai sudut kosinus alfa itu adalah AB per BC. Sisi apit atau sisi dekat per sisi miring. Lanjut, begitupun dengan nilai tangen. Tangen itu merupakan perbandingan sisi hadap per sisi lainnya. Sisi lainnya ini adalah sisi apit tentunya, atau sisi dekat. Jadi sisi hadap per sisi apit. Sisi hadap daripada alfa ini adalah AC. Sisi apitnya itu adalah AB. Jadi AC per AB. Kalau kotangan itu kebalikan daripada tangen, atau inverse daripada tangen. Kalau tangen tadi itu adalah sisi hadap banding sisi apit. Kalau kotangan sisi apit banding sisi hadap. Jadi inverse ya, atau kebalikan. Tangan kebalikan dari kotangan, begitu pun sebaliknya, kotangan kebalikan
daripada tangan. Selanjutnya secant. Secant ya. Secant itu perbandingan sisi miring dengan sisi apit. Secant ini kebalikan daripada kosinus. Kosinus itu apit banding miring, kalau secant miring banding apit, sisi apit. Kosekant itu kebalikan daripada sinus, inverse daripada sinus. Kalau sinus tadi sisi hadap banding sisi miring, kalau kosekant sisi miring banding sisi hadap. Untuk lebih jelasnya, ini dengan mencermati definisi perbandingan trigonometri tadi untuk sudut alfa. Jadi ini ada sudut alfa. Ini sudut alfa, kemudian untuk mencari nilai perbandingan trigonometrinya yaitu sinus, kosinus sampai kosekant. Tadi berdasarkan definisi, kalau sinus itu sisi hadap banding sisi miring, maka di sini karena sisi hadapnya adalah y, kemudian sisi miringnya r, sisi apit atau sisi dekatnya itu adalah x, maka nilai sinus alfa yaitu sisi hadap per sisi miring, atau sama saja y per r. Begitupun dengan cos. Cos itu adalah sisi apit atau sisi dekat per sisi miring. Sisi apitnya itu kita simbolkan dengan x, kemudian sisi miringnya adalah r, maka nilai kosekant alfa itu adalah x per r. Begitupun selanjutnya sampai kosekant alfa. Kosekant alfa itu adalah sisi miring per sisi hadap, itu r per y. Karena kosekant kebalikan dari sinus, kotangen kebalikan dari tangan, kemudian kosekant kebalikan daripada sekant. Oke, semoga bisa dipahami nilai-nilai perbandingan daripada trigonometri. Kita mereview. Tadi kita katakan bahwa sinus itu inverse atau kebalikan dari kosekant, kemudian cos kebalikan daripada sekant, makanya cos alfa ini sama dengan seper sekant alfa, atau sekant alfa sama dengan seper cos alfa. Begitupun dengan tangan. Tangan itu kebalikan dari kotangen, atau tangan alfa sama dengan seper kotangen alfa. Tadi kita ketahui bahwa sinus alfa y per r, cos alfa x per r, tan alfa y per x, kosekant alfa r per y, sekant alfa r per x, kemudian kotangen alfa itu sama dengan x per y. Maka kalau saya mau bandingkan bahwa sin alfa per cos alfa itu, maka y per r per x per r saya bisa tulis seperti ini. Nah, karena ini ada r, ini ada r, kita bisa coret saja, maka sin alfa per cos alfa itu sama dengan y per x. Y per x ini tidak lain adalah sama dengan tangen alfa. Maka saya bisa katakan bahwa sin alfa per cos alfa itu sama dengan tangen alfa. Kemudian kalau sebaliknya, cos per sin, cos alfa per sin alfa. Cos alfa itu adalah x per r, kemudian sin alfa itu sama dengan y per r, maka cos per sin itu adalah x per y per r. R-nya kita bisa coret sehingga didapat cos alfa per sin alfa itu sama dengan x per y. Ini tidak lain adalah kotangen alfa. Maka kita bisa katakan bahwa cos alfa per sin alfa itu sama dengan kotangen alfa. Oke, kita lanjut ke contoh.
Buatlah sketsa titik P, di mana titik P ini adalah 4,3. Kemudian tentukan nilai fungsi trigonometri untuk sudut A. Kita bikin grafiknya. Kemudian anggaplah di sini titik P, sini titik O, dan saya bisa tarik garis seperti ini. Titik P ini adalah 4,3. Selanjutnya, kalau di sini 4,3, saya bisa tulis ini X, karena di soal mengatakan bahwa sudut XOP adalah A derajat, maka di sini adalah A derajat. Selanjutnya, dari sini karena kita ketahui bahwa titik P ini 4,3, maka di sini adalah 4, kemudian panjang sisi ini adalah 3. Kalau sisi sini 4, kemudian sisi XP itu ada, panjang sisi XP itu adalah 3, maka panjang OP itu atau sisi miringnya adalah 5. Pakai apa? Pakai Pitagoras tentunya, cara mencari sisi miring. Kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu apa? Tentukan nilai fungsi trigonometri. Berarti kita disuruh mencari nilai daripada sinus, kosinus sampai kosekan. Pertama kita cari dulu sin A derajat. Sin apa? Sin itu adalah perbandingan sisi hadap per sisi miring. Sisi hadap daripada A derajat ini adalah XP. Panjang daripada XP ini ada berapa? Adalah 3. Kemudian sisi miringnya adalah 5. Lanjutkan untuk cos. Cos A derajat ini berapa? Cos A derajat ini adalah sisi apit. Sisi apit atau sisi dekatnya itu adalah 4. Maka 4 per miring, sisi miringnya adalah 5. Selanjutnya tangan. Tangan alfa itu berapa? Tangan alfa itu adalah sisi hadap per sisi miring. Sisi hadapnya itu, panjang sisi hadapnya adalah 3. Kalau tangan itu sisi hadap per sisi apit atau sisi dekat. Sisi hadapnya adalah 3, sedangkan sisi apitnya adalah 4. Selanjutnya kotangan. Kotangan itu adalah kebalikan daripada tangan, maka saya langsung bisa tulis 4/3. Kemudian sekan. Sekan A derajat itu kebalikan daripada kosekan, maka saya bisa tulis 5/4. Kemudian kosekan ya, kosek A derajat itu adalah kebalikan daripada sin, maka 5/3. Jadi untuk contoh pertama ini sangat mudah saja. Yang penting kita tahu definisi daripada sinus sampai kosekan. Sinus itu adalah nilai perbandingan daripada sisi hadap per miring. Kosekan perbandingan sisi dekat per sisi miring, dan seterusnya. Lanjut, kita ke pembahasan yang kedua, yaitu nilai fungsi trigonometri. Di sini ada sifat-sifat perbandingan sisi pada segitiga siku-siku istimewa. Jadi ada namanya sudut istimewa. Sini pertama, sisi siku-siku di hadapan sudut 30 derajat itu sama dengan 1/2 kali sisi miring. Sisi siku-siku di hadapan sudut 30 derajat itu sama dengan 1/2 kali sisi miring. Gimana cara memperlihatkan atau membuktikan bahwa sisi hadapan sudut 30 derajat itu sama dengan 1/2 sisi miringnya? Contoh, di sini saya kasih, di sini misalkan C, kemudian di sini misalkan B, kemudian di sini A. Di mana A ini adalah sisi apit, B ini sisi hadap, kemudian C ini sisi miring. Karena di sini mengatakan bahwa 30 derajat itu sama dengan 1/2 kali sisi miring, kita ketahui bahwa sin misalkan sin A atau sin 30 derajat itu
sama dengan, kalau sin 30 derajat itu apa? Sisi depan atau sisi hadap per sisi miring. Oke. Sedangkan kita ketahui bahwa sin 30 derajat itu adalah 1/2 atau 1/2 sama dengan B per C. Maka saya bisa katakan bahwa B itu sama dengan 1/2 C, atau sisi hadap sama dengan 1/2 sisi miring. Oke. Itu pun dengan 45 derajat. Kalau 45 derajat itu adalah 1/2 sama dengan B per C. B per C ya. Kemudian saya bisa katakan bahwa B itu sama dengan 1/2 daripada sisi miring. Begitupun dengan 60 itu adalah 1/2 ini untuk nilai sinus ya, sin 60 derajat. Kemudian ini sama dengan B per C juga, sisi hadap per sisi miring. Kalau di sini saya katakan B, sini C. Lanjut, maka B sama dengan 1/2 kali C, atau B sisi hadap sama dengan 1/2 kali sisi miringnya. Lanjut, bagaimana kita membuktikan bahwa sin 30 derajat itu 1/2, kemudian sin 45 derajat itu 1/2 sin 60 derajat itu 1/2 dan seterusnya, sin 0, sin 90 derajat. Nah, di sini kita akan membuktikan. Misal Y-nya itu adalah, ini adalah Y-nya itu adalah panjang sisi siku-siku di hadapan sudut alfa. Ini sudut alfa. Kemudian X itu adalah panjang sisi siku-siku yang mengapit sudut alfa. Ini adalah panjang siku yang mengapit atau sisi dekat daripada sudut alfa. Kemudian R ini adalah sisi miring. Titik P ini adalah titik X, Y. Contoh, kalau alfanya itu sama dengan 0 derajat, maka kalau alfanya sama dengan 0 derajat, otomatis yang ini, yang titik P nya ini sama dengan titik P1. Kan kalau di sini maka alfanya itu adalah misalkan kalau ini 45, berarti ini 22,5. Sampai selalu mengecil sehingga sampai alfanya itu sama dengan 0 derajat. Kalau alfanya sama dengan 0 derajat, maka OP itu sama dengan OP1. Jadi karena P-nya tadi bergeser sampainya di sudutnya itu adalah 0 derajat, bergeser sampai di titik P1 ini, maka P-nya sama dengan titik P1. Atau bisa dikatakan OP sama dengan OP1. Maka titik P ini adalah X, 0. Titik P nya X, 0 karena dia bergeser ke sini tadi, maka Y nya 0. Kemudian P nya atau sama dengan titik P ini adalah R per 0. R per 0 karena titik P sama dengan X, 0 sama dengan R, 0, maka saya bisa katakan bahwa X itu sama dengan R. Oke, lanjut. Sin 0 derajat itu adalah sisi hadap per sisi miring. Sisi hadapnya adalah Y, karena Y nya sama dengan 0. Y nya sama dengan 0 ya. Y nya sama dengan 0, maka 0 per R. 0 per apapun itu sama dengan 0. Kemudian nilai cos 0 derajat. Cos 0 derajat itu adalah sisi apit per sisi miring. Karena diketahui tadi bahwa X itu sama dengan R, maka saya bisa katakan bahwa X per R itu sama dengan X per X. X per X sama dengan 1. Kemudian nilai tangan 0 derajat itu sama dengan sisi hadap per sisi apit atau sisi dekat, Y per X. Y nya itu adalah 0. Kemudian 0 per X itu sama dengan 0. Maka sin 0 adalah 0,
cos 0 adalah 1, tan 0 adalah 0. Lanjut, untuk alfa sama dengan 30 derajat. X-nya sama dengan akar 3, R-nya sama dengan 2. Kok bisa? Saya ilustrasikan pakai segitiga sama sisi ya. Saya ilustrasikan pakai sama sisi. Kemudian saya bisa katakan ini kalau sama-sama sisi, maka saya bisa katakan ini 60 derajat, ini juga 60 derajat, dan ini juga 60 derajat. Selanjutnya kenapa 60 derajat? Karena kan besar sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Karena sisinya sama-sama panjang, otomatis panjang besar daripada sudutnya itu juga sama. 180 bagi 3 itu kan 60 derajat. Oke, selanjutnya saya mau tarik garis tengah ke sini. Maka otomatis panjang sisi ini sama dengan panjang sisi ini. Oke. Selanjutnya saya mau kasih ini panjangnya itu satu satuan, otomatis juga di sini satu satuan. Kalau di sini satu satuan, di sini satu satuan, maka panjangnya ini adalah 2 satuan. Karena panjang sisi ini saya kasih A, B, C supaya tidak ini itu saja. Panjang sisi AB itu sama dengan sisi AC sama dengan sisi BC. Karena di sini 1 tambah 1 2, maka AC-nya itu adalah 2, BC-nya juga adalah 2. Oke ya. Kalau di sini saya tadi bagi 2, otomatis sudutnya juga terbagi 2. Kan di sini tadi 60, maka sudut C-nya itu terbagi 2 menjadi 30. Di sini juga 30. Oke, kita mencari ini 30 derajat. Saya keluarkan dulu satu siku-sikunya. Ini tadi 30 derajat ya. Ini yang mau dicari. Ini ada 2 satuan, ini 1 satuan. Oke, kalau di sini 1 satuan, di sini 2 satuan, otomatis ini adalah akar 3. Ya kan? Karena sisi miring, kalau Pitagoras sisi miring per sisi yang diketahui. Akar 2 pangkat 2 per 1 kurang 1 pangkat 2. 4 kurang 1 akar itu sama dengan akar 3. Maka ini Y-nya adalah 1, kemudian X-nya adalah akar 3, dan R-nya adalah 2, atau sisi miringnya adalah 2. Selanjutnya kita mencari sudut ini, sudut 30 derajat. Sudut 30 derajat itu adalah, kalau sinus itu adalah sisi hadap. Sisi hadapnya adalah 1. Maka 1 per sisi miring. Sisi miringnya berapa? Sisi miringnya adalah, panjang sisi miringnya adalah 2. Maka sinus 30 derajat itu adalah 1/2. Begitupun dengan cos. Cos 30 derajat itu adalah akar 3/2, atau sama dengan 1/2 akar 3. Tangan itu adalah 1/3 akar 3. Karena 1 per akar 3 itu sama dengan 1/3 akar 3. Selanjutnya untuk pembuktian 45 derajat, sudut 60 derajat, dan sudut 90 derajat, silahkan dilanjutkan sebagai contoh soal untuk melatih kita dalam membuktikan nilai-nilai daripada sudut 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, saya di sini sudah membuatkan tabel untuk nilai-nilai sinus sampai kosekan untuk sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Kalau nilai sin 0 derajat itu adalah 0, sin 30 derajat 1/2, sinus 45 derajat 1/2 akar 3, sinus 60 derajat 1/2 akar 3, sinus 90 derajat 1, dan seterusnya. Kalian bisa lihat nilai-nilai
untuk sudut istimewa dari 0 sampai 90 derajat. Oke, untuk mempersingkat waktu, ini nilai-nilai perbandingan trigonometri suatu sudut berbagai kuadran. Nah, untuk nilai-nilai yang tadi ini adalah kuadran pertama karena mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kalau di kuadran pertama, nilai-nilai daripada sinus sampai kosekan itu bernilai positif. Jadi ini adalah area daripada kuadran pertama. Saya ganti dulu jadi laser. Jadi ini adalah daerah untuk kuadran pertama, dan nilai daripada sinus sampai kosekan itu selalu semuanya positif untuk di daerah kuadran 1. Kemudian kalau di kuadran kedua, maka daerah kuadran kedua ini yang bernilai positif hanya nilai daripada sinus dan kosekan. Kenapa? Perhatikan ini. Kan kalau sinus tadi bahwa sisi hadap per sisi miring. Sisi hadapnya ini adalah yang ini. Sisi hadapnya ini adalah positif karena Y-nya positif, miringnya pun juga positif. Maka sinus itu adalah positif karena panjang sisi hadapnya positif, miringnya juga positif. Begitupun dengan kosekan, karena kosekan ini adalah kebalikan dari sinus. Otomatis kalau nilai sinusnya positif, nilai kosekannya juga positif. Jadi titik ini adalah min X, Y karena dia berada di area untuk X yang bernilai negatif, atau dia berada di kuadran kedua. Kalau kuadran ketiga yang bernilai positif cuma nilai tangen dan kotangen, karena area daripada kuadran ketiga ini dia itu adalah daerah X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Maka karena nilai tangen itu adalah sisi hadap per sisi dekat, dengan kotangen juga sisi dekat per sisi hadap, maka X per Y karena kedua-duanya negatif, maka tentunya akan menghasilkan nilai positif. Kalau di kuadran keempat itu, maka yang bernilai negatif adalah Y-nya, X, min Y. Maka yang bernilai positif itu cuma nilai kosekon dan sekon, karena cos itu adalah sisi dekat per sisi miring. Sisi dekat daripada sudut ini tentunya adalah X, kemudian sisi miringnya adalah ini yang bernilai positif, X per sisi miring. Kalau sekon, sisi miring per X. Oke, itulah untuk nilai-nilai perbandingan di berbagai kuadran. Ini adalah reviewnya, bahwa kalau di kuadran 1 semuanya bernilai positif. Kalau di kuadran kedua yang bernilai positif cuma sin dan cos second. Kemudian di kuadran ketiga cuma tangen dan kotangen, dan di kuadran 4 cos dan second yang bernilai positif. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, fungsi trigonometri sudut yang berelasi, atau pembahasan terakhir untuk materi pada pekan kedua ini. Ini perbandingan trigonometri untuk alfa derajat dengan sudut 90 kurang alfa. Otomatis perbandingan bagian pertama ini adalah di kuadran 1. Kita lihat di sini di kuadran 1. Maka selalu nanti nilainya positif. Contoh, ini kan ada sin 90 kurang alfa sama dengan cos alfa. Misalkan saya ambil, oke, kita ganti dulu jadi pen.
Saya contohkan, misalkan contohnya itu 45 derajat. Nilai sin untuk alfa sama dengan 45 derajat. Nilai sin 45 derajat itu kan sama, maka saya bisa tulis seperti ini. Sin 90 kurang 45 derajat itu sama dengan cos 45 derajat. Sin 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Cos 45 derajat itu juga 1/2 akar 2. Maka ini sudah terbukti bahwa sin 90 kurang alfa kurang 45 derajat itu sama dengan cos 45 derajat. Nah, bagaimana kalau misalkan saya pilih alfanya itu adalah 30 derajat? Maka sin 90 kurang 30 itu sama dengan cos 30 derajat. Sin 90 kurang 30, maka sin 60 derajat itu sama dengan cos 30 derajat. Sin 60 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Kemudian cos 30 derajat itu juga 1/2 akar 3. Jadi ini untuk nilai perbandingan trigonometri yang sudutnya itu 90 kurang alfa derajat. Selanjutnya untuk kuadran kedua. Kuadran kedua ini untuk 90 tambah A derajat. Maka nilai sin 90 tambah alfa derajat itu sama dengan cos alfa derajat. Contoh, saya ambil contoh, misalkan sin 120 derajat. Saya bisa tuliskan bahwa sin 120 derajat itu sama dengan 90 tambah berapa 120 derajat itu 30 derajat. Maka ini sama dengan cos 30 derajat karena alfanya itu adalah 30 derajat. Sin 90 tambah 30 derajat itu sama dengan cos 30 itu adalah 1/2 akar 3. Maka sin 120 itu adalah 1/2 akar 3. Selanjutnya, kalau misalkan nilai cos 120 derajat, misalkan cos 20 derajat itu 120 itu saya bisa tulis cos 90 tambah 30 derajat. Ini sama dengan minus sin 30 derajat. Minus sin 30 derajat itu sama dengan minus 1/2, minus 1/2. Maka cos 120 derajat itu sama dengan minus 1/2. Jadi seperti itu. Ya, tidak perlu dihafal untuk sudut-sudut istimewa di atas 90 derajat. Cukup pakai nilai perbandingan trigonometri ini. Nah, untuk di kuadran kedua ada perbandingan yang lain. Kita pakai rumus 180 kurang alfa. Jadi hampir sama tadi dengan bagian B-nya itu. Saya ambil contoh, misalkan tadi sin 120 derajat ya. Sin 120 derajat itu saya bisa tulis sin 180 kurang berapa? 120 kurang 60 ya. Maka ini sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu berapa? 1/2 akar 3. Jadi sin 120 itu sama dengan 1/2 akar 3. Selanjutnya kalau cos, misalkan cos 120 derajat, maka saya bisa tulis cos 120 derajat itu sama dengan cos 180 kurang
kurang 60 derajat. Ini sama dengan minus cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu adalah 1/2 akar 1/2 ya. Jadi cos 60 derajat itu adalah 1/2. Karena ini minus, maka cos 120 derajat itu sama dengan minus 1/2. Seperti itu untuk penggunaan daripada sudut A derajat dengan 180 kurang A derajat. Kalau saya untuk kuadran kedua lebih mudah menghafal rumus yang 180 kurang A derajat, karena di ruas kiri dengan ruas kanan itu sama. Misalkan ruas kiri sinus, ruas kanan sinus, ruas kiri kosinus, ruas kanan juga kosinus. Cuma kita juga harus hafal bahwa kalau di kuadran kedua yang bernilai positif itu cuma sinus dan kosekant. Nah, kalau ini tadi, kalau yang ini untuk rumus 90 tambah A derajat, dia berbanding atau tidak sama. Ruas kiri dengan ruas kanannya itu tidak sama. Kalau ruas kiri sinus, ruas kanannya cos. Jadi untuk menghafalnya itu lebih butuh waktu lagi. Itu cuma perbandingan rumus saja. Terserah mau pakai yang mana. Nah, untuk bagian D ini adalah di kuadran ketiga. Kuadran ketiga dengan rumus 180 tambah A derajat. Jadi rumusnya itu ini. Saya langsung kasih contoh. Misalkan contohnya itu cos 210 derajat. Kita langsung ke cos ya. Maka saya bisa tulis cos 200 itu sama dengan cos 180 tambah 30 derajat. 180 tambah 30 derajat itu kan 210. Maka ini sama dengan minus cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu adalah 1/2, karena ini ada minus kita kasih minus 1/2 akar 3. Jadi cos 210 derajat itu sama dengan minus 1/2 akar 3. Itu pun dengan sinus. Misalkan sin 225 derajat. Ini saya bisa tulis bahwa sin 225 itu adalah sin 180 tambah 45 derajat. Maka ini sama dengan sin 45 derajat. Oke, karena di sini ada minus, kita kasih negatif. Maka sin 45 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2. Jadi bisa saya katakan bahwa sin 225 derajat itu sama dengan minus 1/2 akar 2. Nah, ini juga lebih mudah karena ruas kiri dan ruas kanannya itu istilah yang dipakai sama. Sin kiri cos, kanan juga cos. Tentunya dengan nilai positif dan negatif yang berbeda. Kalau di kuadran ketiga yang bernilai positif cuma tangan dan kotangan, yang lain bernilai negatif ya. Lanjut untuk rumus 270 kurang A. Ini juga untuk sudut di kuadran ketiga, tapi dengan rumus yang berbeda, yaitu 270 kurang A. Jadi hampir sama, cuma ini dia berbeda. Kalau di sini sin cos, jadi dia kebalikannya ya. Kalau sini cos, di sini negatif. Sini tangan, di sini kotangan. Sini kotangan, di sini tangan. Karena di kuadran 3 yang bernilai positif cuma kotangan dan tangan, maka tentunya yang lain bernilai negatif. Contoh tadi itu adalah sin
210 derajat. Maka sin 210 derajat itu bisa tulis sin 270 kurang berapa? 210 kurang 60. Maka ini sama dengan minus cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu tadi berapa? Cos 60 itu adalah 1/2, karena di sini ada negatif, maka sin 210 itu sama dengan minus 1/2. Jadi seperti itu. Lanjut ke perbandingan trigonometri di kuadran keempat dengan rumus 270 tambah A derajat. Ini ya adalah rumus-rumusnya. Ini juga lagi berbeda, sin, di sini cos. Tentunya kalau di kuadran keempat ini yang bernilai positif cuma cos dan sekan. Yang lain bernilai negatif. Itu pun dengan rumus ini 360 yang lebih mudah daripada rumus yang ini tadi. Untuk kuadran keempat saya lebih suka dengan rumus yang 360 kurang alfa ini, karena kiri dan kanannya sama. Contoh, misalkan cos 200 berapa ya supaya istimewa, 200 atau kita cos 300 ya, cos 300 derajat. Cos 300 derajat itu saya bisa tulis cos 360 kurang 60 derajat. Ini sama dengan cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu adalah 1/2. Jadi cos 300 derajat itu sama dengan 1/2. Oke, itu nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut yang berelasi. Jadi cukup untuk pekan ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.